Salam aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini judulnya ya, definisi tobat yang alkitabiah. Tobat pertobatan yang alkitabiah. Pengantar dulu ya. Ada dukun, mantan dukun tobat jadi pendeta. Itu tobat atau enggak? Enggak. Itu cuman alih profesi. Dukun itu kan tukang tipu, ya toh? Dukun tukang tipu, lalu dia katanya tobat jadi pendeta. Ketika jadi pendeta Nasrani, masih jadi tukang tipu. Nipu katanya bisa masukin jin ke dalam botol, itu kan nipu itu, ya. Nipu bisa ngobatin orang sakit dari jarak jauh. Nipu bisa tahu ini kamu kena guna-guna, ya. Ya. Jadi tadinya dukun lalu jadi pendeta Nasrani. Ini bukan tobat tapi alih profesi. Belum nanti nipu persepuluhan ya. Contoh lain yang paling umum, pengusaha tobat jadi pendeta ya. Pengusaha tobat jadi pendeta. Pendeta apa, Pak? Pendeta Tritunggal ya. Itu tobat atau apa, Pak? Enggak, itu bukan tobat, itu alih profesi. Ya. Dulu waktu jadi pengusaha tukang cari keuntungan, laba. Ketika jadi pendeta masih dipakai itu, persepuluhannya kenceng, dikit-dikit janji iman, dikit-dikit persembahan, dibungkus pakai firman Tuhan katanya, ya. Jadi justru malah nipu atas nama firman, atas nama Allah ya. Waktu jadi pengusaha dia masih usaha dengan sistem ambil keuntungan cara-cara bisnis ya. Sekarang jadi hamba Tuhan, bisnisnya masih dijalankan. Ntar dulu Pak HTD. Pak HTD sendiri gimana introspeksi diri? Saya pengusaha jadi hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhannya jadi apa? Jadi pendeta. Pendeta apa? Ini dia yang beda dengan kalian semua para pendeta. Ya. Saya jadi hamba Tuhan Yesus Kristus, Allah Esa. Jadi kami betul-betul berubah, betul-betul tobat. Ya. Suka ngambil persepuluhan enggak Pak HTD? Enggak. Ngambil buah sulung enggak? Enggak. Minta duit ini itu enggak. Jadi ya persembahan sukarela, yang mau mempersembahkan silahkan, tapi HTD nggak pernah minta. Itu tobat Pak, tobat. Saya penyembah Yesus Kristus Allah Esa, satu-satunya Allah. Lah kalian pengusaha jadi pendeta masih nyembah Bapa, nipu lagi. Nyembah Bapa bisa masuk surga, itu nipu. Jadi bukan tobat, cuman alih profesi. Jadi apa dong Pak definisi pertobatan menurut Alkitab? Lukas 15 ayat 3 sampai 7 dibaca ya, para pendeta yang alih profesi. Kamu bilang aku tobat dari tukang sihir ya menjadi penyembuh jalanan, Simon. Itu bukan tobat, alih profesi. Nipunya mah sama, tetap nipu. Ya, dukun jadi pendeta, sama-sama nipu ya loh. Mantan preman jadi romo, sama. Kalian nipu jemaat nyembah Bapa masuk surga, itu nipu. Nggak pernah ada nyembah Bapa masuk surga. Kamu suruh orang semua doa pada Bapa loh, nipu itu. Ya, Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Intinya begini, ada 100 domba. Ada 100 domba ya. Terus ada yang tersesat satu. Dicari dong, ketemu lagi ya. Terus wah ayo sini pada bersukacita yuk, dombaku yang tersesat udah kutemukan kembali. Mereka mengadakan makan pesta lah. Demikian pula di surga juga kayak gitu. Kalau ada satu orang berdosa tobat ya, perhatikan ya, lebih dari sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Anda tahu nggak dari perikop ini? Lukas 15 ayat 3-7. Begini, ada 100 orang benar. Disebut domba orang benar, ya. Di dalam Matius 25 ayat 33 dan 37, kelompok domba dan disebut orang benar. Salah satu dari 100 orang benar ini, kalau orang benar perlu pertobatan nggak? Enggak, wong dia sudah orang benar kok. Ya, ya. Kelompok domba orang benar, lawannya kambing terkutuk, ya. Salah satu dari orang benar ini tersesat, lalu tarik kembali bisa lagi, ya. Jadi yang disebut pertobatan itu harus orang yang berdosa menjadi orang benar. Bukan sekedar pengusaha pindah jadi pendeta. Udah gitu pendetanya masih pendeta Tritunggal, tukang bikin sesat, raja sesat, Tritunggal maha sesat. Jadi Romo pengajaran Tritunggal, demit nama Bapa. Bapaknya demit, iblis. Ya, jadi yang disebut pertobatan Alkitabiah itu mutlak harus menjadi orang benar, domba orang benar. Ciri-ciri domba orang benar itu apa? Matius 25 ayat 33 dan 37. Di situ disebut orang benar. Ya. Terus lagi ciri lainnya lagi adalah Galatia 3 ayat 11. Orang benar hidup oleh iman. Jadi bukan pengajarannya, bukan yang penting kalian berbuat baik, iman nggak penting, iman pada Yesus patung boleh, iman pada Bapa boleh. Itu bukan orang benar, itu kambing terkutuk. Lawannya orang benar. Orang benar harus hidup oleh iman, ya toh, di dalam Galatia 3 ayat 11. Orang benar itu hidup oleh iman. Jadi sangat penting yang namanya iman. Iman pada siapa? Iman pada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Ya. Kemudian orang benar itu beribadah kepada Allah di dalam Maliaki 3 ayat 18. Siapakah Allahnya? Tentu saja Allah yang benar. Siapakah? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus Allah yang benar. Jadi pertobatan itu artinya tadinya tidak mengakui Yesus Allah yang benar, sekarang menjadi penyembah Yesus Allah yang benar. Tok itu namanya tobat. Kalau sekedar mantan dukun jadi pendeta Tritunggal maha sesat, itu cuman alih profesi. Dulu waktu dukun juga nipu, waktu jadi pendeta masih jadi tukang tipu, tapi dibungkus pakai firman Tuhan. Sini tak masukin jin dalam botol. Oh, itu di rumah kamu ada penunggunya setan, tak masukin ke dalam botol. Nipu lagi, nipu lagi. Bapak ibu saudara, nyembah Bapa juga bisa masuk surga. Nipu lagi, nipu lagi. Dari mantan dukun jadi pendeta, cuman alih profesi, bukan tobat. Alih profesi, nipu, dibungkus agama. Pengusaha yang tadinya memakai profit yang disebut dengan profit secara bisnis jadi pendeta, sama nipu juga. Persepuluhannya mana Pak? Kalau nggak bayar persepuluhan, tuh ada belalang pelahap loh, giginya seperti waduh pakai besi. Jadi bayar perpuluhan itu harus, kemudian bayar buah sulung gitu. Tapi pendetanya nggak mau disunat, nipu kan, ya. Mau hidup di zaman Yahudi udah nggak berani, nipu ya. Jadi pengusaha yang tadinya bisnismen ya, atau memakai aturan bisnis ya, keuntungan berdasar hitung-hitungan bisnis, masuk di pendeta Tritunggal maha sesat, karismatik, Katolik, Ortodok, karismatik, Protestan, semua nipu semua. Nyembah Bapa masuk surga itu nipu. Itu bukan pertobatan, cuman alih profesi. Introspeksi diri, Anda tadinya mantan apa? Saya tadinya mantan pemain musik di ini Pak, di kafe Pak, di kafe ya, pemain musik dunia, yaitu di kafe gitu Pak. Terus sekarang saya tobat Pak, aku hanya main musik untuk gereja Pak. Gereja mana? Gereja Tritunggal Pak. Kamu bukan tobat, kamu alih profesi. Di situ kamu minta duit loh, amplopan loh. Sekali main berapa Pak?
nanti waktu ini persembahannya berapa, persembahan kasih. Aku kan main drum misalnya, berapa dapatnya. Jadi kamu sama saja main di kafe dulu juga dibayar, main di itu juga dibayar. Kalau bayarannya nggak cocok, kamu pindah. Kan begitu. Ya, itu kamu bukan tobat, tapi alih profesi. Tadinya kamu pemain musik di kafe, sekarang pemain musik dibungkus pakai musik gereja. Tapi nipunya tetap sama, otak ngeresnya sama, otak duitnya tetap sama. Introspeksi diri, Anda tadinya apa? Saya tadinya ini Pak, politikus. Politikus itu kan istilahnya kan begitu ya Pak ya. Terus aku sekarang jadi pendeta Pak. Politikus ya sama, jadi pendeta ya dimain-mainin ya. Untuk menjadi penjabat pendeta, wah harus ada sogokan podo wae gitu. Ya. Bikin sinode, harus masuk di sinode ini, harus sinode ini, ya, podo wae nipu. Itu cuman alih profesi, bukan tobat. Jadi yang tobat itu apapun kondisi Anda yang lama, mau mantan preman kayak mau mantan apa kayak mau itu, lalu Anda menjadi tobat. Ingat, menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, titik. Nggak pakai muter-muter, nggak pakai Bapa dalam nama Yesus, Bapa Anak Roh Kudus yaitu Yesus, nggak pakai begitu. Contohnya mana? Nih yang ngomong. Ya. Ya, dulu aku orang Muslim, sempat disesatkan ke Tritunggal Maha Sesat. Ya, lalu sekarang Gereja Alkitab Allah Esa, penyembah Yesus Kristus Allah Esa, satu-satunya Allah yang benar. Tulen nih Pak, tulen, gitu. Berani ngomong saya menolak menyembah Bapa, iblis bapamu, demit nama Bapa. Jadi demit yang di sini Pak, demit itu iblis. Ya, ketika saya ngomong iblis orang nggak takut, ketika saya ngomong demit malah takut loh. Iya Pak, kami takut sekarang Pak, mau demi nama Bapa. Ternyata tidak pernah ada demi nama Bapa, yang ada demi nama Yesus. Semua ayat Alkitab demi nama Yesus. Tidak ada demi nama Bapa. Aku ingat Pak, apa kata-katanya Pak Pendeta Henry Tan, demit nama Bapa. Takut saya Pak sekarang, udah nggak berani pakai itu. Masuk di step berikutnya, baptis. Ya, jadi definisi tobat harus jadi orang benar, penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu si Snowy sudah gonggong, berarti tamuku sudah datang. Saya ada mau ketemu sama seseorang. Haleluya, amin.